teman-teman, pada video kali ini kami akan membahas tentang salah satu studi kasus yang berkaitan dengan pentingnya integrasi nasional, yaitu kesenjangan sosial di Desa Soetengga, Kecamatan Sinjai Tengah. Pembahasan ini akan kami sajikan dalam bentuk diskusi singkat agar mudah dipahami. Selamat menyaksikan. Makanya deh, menurut kalian kenapa sih integrasi nasional itu penting? Kalau menurut gua, Indonesia itu kan negara yang beragam ya, sukunya banyak, budayanya banyak. Jadi kalau misalkan warganya juga pada nggak rukun, jadi gak bakal jadi kena masalah sih. Gue setuju. Jadi walaupun kita berbeda, kita tak memiliki satu bangsa. Masalahnya kadang-kadang ada kondisi yang bisa mengganggu integrasi nasional. Salah satunya itu adalah kesenjangan sosial. Betul, kesenjangan sosial itu terjadi karena banyak perbedaan dalam kehidupan masyarakat. Contohnya seperti dalam bidang ekonomi, sosial, dan pendidikan. Dan kasus ini tuh pernah terjadi di Desa Satengah di Sinjai Tengah karena ada masalah konflik sosial. Nah, kalau boleh tahu kesenjangan kayak gimana sih yang terjadi di Desa Sawah Tengah itu? Nah, di desa ini tuh ada beberapa faktor. Yang pertama itu kesenjangan ekonomi karena nggak semua masyarakat memiliki ekonomi yang sama. Sebenarnya perbedaan ekonomi itu hal yang biasa tau, cuman karena perbedaan terlalu jauh, masyarakat kita banyak yang iri, kan ada yang merasa nggak adil. Benar, misalnya ada kelompok masyarakat yang mudah menendang peluang, sedangkan ada yang tidak. Dari itu bisa muncul kecemburuan sosial. Selain ekonomi, juga ada faktor pendidikan. Tidak semua warga memiliki kesempatan pendidikan yang sama. Ada yang bisa mengakses pendidikan dan juga ada yang berkendala. Padahal pendidikan itu penting banget. Kalau kualitas pendidikan berbeda jauh, kemampuan masyarakat untuk berkembang juga berbeda. Akibatnya kesenjangan bisa semakin besar. Jadi pendidikan ternyata punya pengaruh besar ya terhadap kondisi sosial masyarakat. Iya, karena pendidikan bukan cuma soal di sekolah, tetapi juga soal wawasan, cara berpikir, dan tentang menyelesaikan masalah. Belum lagi juga masalah infrastruktur. Di kasus ini kan juga disebutin kalau misalkan pembangunan di Indonesia belum rata ya. Contohnya fasilitas jalan, akses layanan publik, dan lain-lain yang mungkin belum sama kualitasnya di setiap wilayah. Ketika ada daerah yang lebih maju dari daerah lain, masyarakat yang merasa tertinggal bisa menganggap dirinya merasa kurang diperhatikan. Kalau gitu dampaknya apa aja sih buat kehidupan masyarakat? Dampaknya cukup besar. Salah satunya adalah munculnya konflik sosial. Konflik sosial itu nggak selalu terjadi dari hal yang besar, bisa aja dari hal yang kecil. Contohnya tuh kayak kita saling nggak percaya, terus saling nuduh, terus juga saling curiga, dan akhirnya kita tuh jadi kayak renggang gitu terhadap masyarakat sekitar. Benar banget tuh, Pi. Kalau misalkan kondisi ini masih berlanjut, masyarakat kita jadi nggak harmonis dan sulit juga buat kerjasama. Padahal dalam kehidupan kerjasama itu penting, apalagi di desa yang sering melakukan gotong royong. Benar, kalau masyarakat sudah terpecah, pembangunan juga akan sulit berjalan. Setiap kelompok hanya memikirkan kepentingannya sendiri. Berarti dampaknya bukan cuma ke masyarakat ya, tapi juga menghambat pembangunan daerah. Bener banget, bahkan dalam skala yang besar akan memunculkan konflik integrasi nasional. Karena integrasi nasional itu dibangun dari masyarakat yang rukun. Kalau dari desanya aja udah banyak konflik, tentu pasti mempengaruhi konflik secara lebih luas gitu. Gue jadi ingat tentang materi integrasi nasional yang baru kita kajian kemarin. Salah satu masalahnya kan emang muncul dari sosial dan ekonomi ya. Iya, karena kesenjangan bisa membuat masyarakat tidak mendapatkan hak yang sama. Ketika rasa ketidakadilan itu muncul, kepercayaan masyarakat terhadap lingkungan sosial itu maupun pemerintah bisa menurun. Jadi bisa dibilang pemerataan pembangunan itu
bukan cuma soal ekonomi ya, tapi juga soal menjaga persatuan bangsa. Setuju, karena semakin adil pembangunan yang dirasakan masyarakat akan meminimalisirkan potensi kekurangan konflik yang muncul. Nah, untungnya tuh berbagai pihak mencari solusi nih untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, salah satu solusinya itu dengan meningkatkan pendidikan bela negara. Nah, menurut kalian ini kenapa sih pendidikan bela negara itu penting? Karena pendidikan bela negara itu kan ngajarin kita nilai cinta tanah air ya, dan persatuan juga. Dengan pemahaman itu, masyarakat harus sadar meskipun memiliki latar belakang yang berbeda, mereka akan tetap bagian dari bangsa ini. Selain itu, masyarakat juga diajak lebih mengutamakan dialog daripada konflik. Solusi berikutnya adalah pembentukan forum kerukunan masyarakat. Nah, forum kerukunan itu apa fungsinya? Fungsinya sebagai wadah masyarakat. Jadi jika terjadi masalah dapat diselesaikan dengan bersama-sama. Menurut gue ini langkah yang bagus. Banyak konflik terjadi karena kurangnya komunikasi. Nah, jadi kita di sini tuh mengajak masyarakat untuk berdiskusi supaya masalah tuh lebih cepat terselesaikan gitu. Setuju sih gua. Kadang yang kita butuhin tuh cuma ruang buat kita saling mendengar aja sih. Selain itu, ada juga peran pemerintah daerah dalam melakukan pemerataan pembangunan. Pemerintah berupaya memperbaiki fasilitas dan meningkatkan pelayanan agar manfaat pembangunan dapat lebih merata oleh masyarakat. Jadi, penyelesaiannya itu nggak cuma dari masyarakat ya, tapi juga perlu dukungan dari pemerintah ya. Benar tuh, karena masalah sosial seperti ini tuh nggak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja. Setelah upaya tersebut dilakukan, hasilnya gimana? Hasilnya cukup positif, konflik yang sebelumnya terjadi mulai berkurang. Hubungan antar warga menjadi lebih baik karena komunikasi semakin terbuka. Masyarakat mulai lebih memiliki rasa kerjasama dan kepercayaan yang semakin kuat. Nah, artinya harmoni sosialnya sudah mulai terbentuk kembali. Betul, stabilitas masyarakat pasti meningkat dan desa juga pasti lebih kondusif. Enggak. Nah, yang menarik, kasus ini tuh sering banget dijadiin contoh buat pendekatan bottom up. Karena perubahan tidak hanya datang dari kebijakan pemerintah, tetapi dari masyarakat itunya sendiri. Ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga integrasi nasional. Kalau kita simpulkan, kesenjangan sosial, ekonomi, pendidikan, dan juga infrastruktur yang terjadi di Desa Sawah Tengah itu tuh sempat menimbulkan konflik sosial yang ganggu keharmonisan masyarakat. Namun melalui pendidikan bela negara, forum kerukunan dan pemerataan pembangunan, konflik tersebut berhasil dikurangi. Nah, kasus ini tuh membuktikan bahwa integrasi nasional harus dijaga bersama, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Bener banget tuh, karena persatuan itu gak muncul begitu aja. Kita harus ada rasa keadilan dan juga tanggung jawab. Semakin kecil kesenjangan sosial, maka semakin kuat integrasi nasional kita miliki. Dan sebagai mahasiswa, kita juga harus ikut berkontribusi dengan menghargai perbedaan serta menjaga persatuan di lingkungan sekitar. Dari studi kasus di Desa Sawah, kita belajar bahwa kesenjangan sosial dapat menjadi ancaman bagi integrasi nasional. Namun dengan komunikasi yang baik, partisipasi masyarakat, dan pembangunan yang merata, konflik dapat diatasi dan persatuan dapat diperkuat. Terima kasih telah menyaksikan video kami.